Ya, pemerintah sudah meluncurkan program cek kesehatan gratis. Gaji pegawai, belanja pegawai dikurangi enggak? THR dihilangkan enggak? Gaji ke-13 dihilangkan enggak? Bantuan sosial, subsidi gas dihilangkan enggak? Subsidi BBM enggak? Ya, bantuan sosial tetap ada. Oke, masih bersama saya Budiman Tanrejo di Satu Meja The Forum. Berikut adalah penjelasan dari Hasan Nasbi, tapi saya akan bertanya kepada Mbak Lulu ini. Ada sinyal yang ditangkap publik agak membingungkan. Pada satu sisi butuh penghematan, tapi pada sisi lain staf khusus, bahkan staf khusus baru kemudian juga direkrut gitu loh. Ini sebetulnya apa yang sedang terjadi sebetulnya? Pada saat awal pembentukan kabinet, banyak yang mengatakan ini adalah kabinet gemuk. Tapi kami mengatakan bahwa ini adalah kabinet yang terfokus. Terfokus artinya apa? Kerja-kerja yang inginkan menjadi satu outcome ini fokus. Dan kalau kita melihat sebelumnya, banyak orang memprediksi bahwa ketika kabinet gemuk maka anggaran akan membengkak. Tapi kita melihat justru saat ini dilakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran lagi-lagi fokus kepada otot-otot, lemak-lemak dibuang. Jadi sebenarnya ini benar-benar bagaimana kabinet terfokus dari komposisinya dan kemudian bagaimana penganggarannya. Terkait dengan staf khusus, tentunya dengan berbagai pertimbangan bahwa masing-masing staf khusus ini memiliki sebuah kemampuan enabler. Ya, enabler yang bisa kemudian membantu kerja-kerja pemerintah. Tapi bukan itu menambah anggaran? Tadi saya katakan, anggaran dipergunakan kepada otot, bukan kepada lemak. Jadi tetap berfokus. Ketika kemudian kita bicara, misalnya pasti saya tahu fokusnya adalah kepada staf khusus yang baru dari Menhan, gitu ya. Beliau adalah seorang artis dengan follower yang sangat banyak. Ketika kemudian menjadi bagian dari pemerintah, bisa menjadi komunikator-komunikator yang lebih efektif kepada masyarakat. Ngurangin Mbak Lulu dong kerjanya nanti. Kita kerjasama, Mas. Jadi ini kan adalah sebenarnya tadi saya katakan enabler dari kerja-kerja pemerintah. Kalau fokus kenapa nggak katakanlah niru Vietnam yang justru kementeriannya dikurangin? Setiap negara punya strategi yang berbeda, Mas. Vietnam dengan jumlah warga negaranya, kita dengan jumlah warga negara yang begitu banyak, ada yang ingin dikejar menjadi Indonesia maju 2045, banyak hal yang harus terfokus dilakukan. Fokus dengan satu kementerian dengan 3 wakil menteri gitu. Agar lebih terfokus. Mengawal program-program di dalamnya, Mas. Karena tentu di dalam satu kementerian pembagiannya sudah jelas, Mas. Masing-masing kementerian punya fokusnya masing-masing dan juga saling bekerja sama. Baik. Mas Umam, ini Anda gimana menangkapnya? Pada satu sisi efisiensi, tapi gemuk, tapi fokus gitu. Ya memang ada logika yang cukup paradoks ya. Bagaimana kemudian efisiensi itu coba dilakukan, tetapi dalam konteks struktur kemudian itu diperlebar. Memang secara argumen bisa dijustifikasi. Tetapi kalau misal kita runut dalam konteks penjelasan tadi secara lebih komprehensif, saya kira judul kita malam ini cukup justified. Ini bukan efisiensi, tetapi realokasi yang kemudian digeser salah satunya dalam konteks makan siang gratis. Dalam konteks kebijakan saya kira sah-sah saja karena itu bagian dari janji politik dan harus ditunaikan, tetapi juga perlu dihitung betul bagaimana kemudian impact secara makronya. Kalau misal tadi dijelaskan oleh Mas Huda misalnya ya, ini harus hati-hati. Kita itu selama 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan Pak Jokowi, kita margin pertumbuhan ekonomi itu di angka 5%. Kalau misal kemudian ini tidak dilakukan koreksi secara cepat, maka government spending berpotensi mengoreksi banyak elemen yang lain dari elemen pertumbuhan ekonomi. Kalau government spending belum optimal, sementara juga public consumption juga belum begitu optimal, investasi secara umum tidak ada pergerakan signifikan atau belum, sementara ekspor impor netnya juga tidak ada gelombang yang sangat signifikan. Saya khawatir kalau misal kemudian ini tidak ditangani secara cermat, maka kemudian angka pres 5% itu berpotensi turun di angka 4%. Turun ke angka 4%. Kalau kita menggunakan hukum Okunz, dikemukakan oleh Arthur Okunz, perbedaan 1% dalam pertumbuhan ekonomi itu impactnya kepada 2 juta kurang lebih dari pekerjaan masyarakat yang ada dalam suatu negara. Saya khawatir ini menjadi hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah, Mbak Lulu, wala alihi wasabi ajmain, dan teman-teman di dalam pemerintahan juga.
hati-hati betul, karena ini terkait dengan public trust dan market trust. Oke. Jangan sampai kemudian penurunan, misal ya, kalau misal itu terjadi di angka 4%, maka public trust, termasuk juga market trust terhadap pemerintah, kemudian menjadi terkoreksi. Turun juga. Ini yang harus diantisipasi. Oke. Dan izin Mas, satu poin sekali lagi, terkait makan siang gratis. Antisipasi terkait dengan kebocoran di dalam konteks itu 171 triliun kalau misal instrumen panjang dalam konteks ini ya, kualitas, kemudian penganggaran, kemudian dalam eksekusinya tidak diantisipasi, ini bisa menciptakan kebocoran yang luar biasa. Oke, baik. Bung Huda, gimana Anda merespon bahwa prediksi Mas Umam pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden 8% bisa nggak tercapai, malah prediksi bisa ke 4% gitu? Iya. 8% itu kan satu janji politik belaka ya, Pak Budiman ya. Itu saya selalu kalau komentar 8%, saya pasti nggak percaya gitu. Nggak percaya? Ya, tapi kita pakai target pertumbuhan ekonomi APBN 2025 5,2%. Kalau kita lihat untuk government spending itu berkisar antara ke pertumbuhan ekonomi, dampaknya itu 0,3 sampai 0,5%. Artinya kalau ini berkurang dan secara signifikan ya, ini bisa mengurangi sekitar 0,1 sampai 0,2% dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita tahun kemarin 5,03%. Artinya ini bisa bergerak di angka 4,8 sampai 4,9% saja di tahun 2025 ketika ada pemangkasan. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah efek langsungnya. Nah, efek tidak langsungnya itu yang berbahaya. Karena apa? Karena kalau kita lihat multiplier efek ini yang saya rasa tidak diperhitungkan dalam mengoreksi ataupun merealokasi anggaran. Karena kalau kita lihat dari beberapa mata anggaran yang kita plototin ya, itu mempunyai efek multiplier yang dahsyat kepada sektor ekonomi lainnya. Tadi saya bicara mengenai irigasi, mengenai jalan yang memang itu tidak diperbaiki, tidak istilahnya dijaga dan sebagainya, dipelihara dan sebagainya, ini akan menimbulkan efek kepada pertanian. Pertanian, dia ketika dia irigasinya tidak ada dan sebagainya, yang terjadi adalah petani kita mau berproduksi lewat apa? Irigasi nggak ada, air juga susah dan sebagainya. Yang ada adalah ketahanan pangan, seperti disampaikan di VT ya sama Bang Hasan Nasbi, tidak akan tercapai. Itu yang efek multiplier di situ. Nah, makanya saya setuju sama Bang Umam, ini harus benar-benar kita ya bisa dibilang evaluasi yang benar. Kita dukung sebenarnya evaluasi untuk program infrastruktur yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Misalkan IKN. Ataupun PSN yang memang dia tidak berimpact kepada masyarakat luas. Dan ini cenderung merugikan lingkungan dan sebagainya. Itu yang harus dikoreksi sebenarnya. Oke, baik. Selain ada juga staf khusus, ada juga rencana untuk melakukan retret. Apa yang akan terjadi? Jawabannya setelah jeda berikut ini.